Halo sahabat tablet, kita lanjutkan materi kita selanjutnya ya. Jadi sekarang kita akan membahas materi mengenai conditional if teman-teman. Nah, conditional if itu apa sih? Jadi kondisi if itu banyak dipakai untuk aplikasi atau di aplikasi komputer ya teman-teman untuk mengambil keputusan teman-teman. Jadi kalau sekarang ini kita akan membahas kondisi if. Nah, kondisi if ini hanya akan dieksekusi apabila kondisinya true, teman-teman, atau benar ya. Nah, kalau kondisinya false atau salah, maka kondisi ini akan diabaikan dan eksekusi program akan diteruskan ke baris berikutnya teman-teman. Sebenarnya sesederhana ini aja teman-teman. Kita buka dulu Visual Studio kita ya. Oke, sekarang kita buat file yang baru. Kita namakan kondisi if.py. Oke. Nah, kondisi if itu seperti ini teman-teman. Misalnya saya punya variabel namanya matahari ya teman-teman ya. Nah, di sini saya kasih tipe data string misalnya gini. Terbit gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita pakai kondisi if, kita buat seperti ini. If matahari sama dengan terbit gitu ya. Nah, di sini kita ada dua sama dengan ya teman-teman. Kalau yang sama dengan ini adalah menentukan variabel, kalau yang di sini adalah menentukan perbandingan ya teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kalau matahari itu terbit, maka lakukan ini misalnya. Print selamat pagi dunia gitu ya teman-teman ya. Gitu. Oh sorry, jangan lupa kita bubuhkan titik 2 di sini ya teman-teman ya. Karena ini adalah kondisi if. Nah, kalau sudah, kita buat lagi yang di luar dari if itu, kita ketikkan di sini print sini kita tuliskan kamu keren gitu ya. Ya, kita tulis gini aja supaya kita bisa membandingkan ya teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang kalau misalnya ini kita jalankan, apa yang terjadi teman-teman? Nah, di sini tertulis ya teman-teman ya. Selamat pagi dunia, kamu keren. Artinya apa? Jadi pada kondisi if ini menyatakan bahwa kondisinya itu benar ya teman-teman atau true. Nah, kalau kondisinya benar, mataharinya itu terbit, maka kata selamat pagi dunia ini akan tercetak di layar teman-teman. Lalu kalau sudah, baru berlanjut ke baris berikutnya yaitu print kamu keren gitu ya teman-teman ya. Nah, gimana kalau mataharinya ini saya ganti dengan terbenam gitu. Apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah yang tertampil di layar itu hanya kamu keren. Kenapa? Karena kondisinya di sini salah teman-teman. Di sini kan mataharinya terbenam, tapi pada conditional if-nya di sini terbit. Nah, karena kondisinya salah, maka kondisi ini akan diabaikan dan berlanjut ke baris berikutnya yaitu print kamu keren. Gitu teman-teman. Gampang ya? Nah, biar lebih fasih, kita sekarang akan belajar membuat program kasir sederhana ya teman-teman ya, dimana nanti kita bisa menginputkan nama barang, harga barang, dan juga nanti kita akan hitung berapa pajak dan total yang harus dibayar ya teman-teman ya. Gimana caranya? Sekarang ini
Kita kasih komen dulu biar nggak dijalankan ya teman-teman. Kontrol garis miring ke kanan. Nah, di sini kita akan membuat variabel namanya nama barang gitu ya teman-teman ya. Nah, nama barang ini akan saya gunakan input user teman-teman. Jadi saya akan menulis di sini input. Nah, di sini akan saya tuliskan gini. Masukkan nama barang. Gitu ya. Oke. Nah, untuk harga barangnya saya akan membuat variabel juga seperti ini. Harga barang sama dengan input. Nah, di sini saya akan menggunakan tipe data float ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau menggunakan data float untuk input data, caranya seperti ini. Kita masukkan di sini float dalam kurung seperti itu. Lalu baru kita masukkan harga barang gitu ya. Nah, oke. Jangan lupa tutup kurungnya 2 kali ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah. Nah, kita akan menentukan tarif PPN-nya teman-teman. Kalau tarif PPN itu kan sudah pasti 10% ya teman-teman ya. Jadi untuk tarif PPN itu saya akan membuat seperti ini. Tarif underscore PPN sama dengan, nah kalau tarif PPN itu kan sama dengan 10% ya teman-teman ya. Jadi supaya lebih mudah langsung aja saya masukkan. Nah, di sini kita akan memberikan kondisi juga teman-teman. Apakah akan diberi pajak atau tidak gitu ya teman-teman ya. Diberi pajak gitu ya. Sama dengan true. Lalu apa yang harus kita lakukan gitu kan? Nah, di sini kita baru menuliskan kondisinya teman-teman. If diberi pajak, Nah, di sini kita akan menentukan, atau di sini kita akan memanggil program atau variabel dari nama barang teman-teman. Caranya gimana? Kita ketikkan di sini print titik 2. Di sini kita berikan /n aja ya. /n supaya nanti tulisannya lebih gampang terbaca. Nah, di sini kita tuliskan nama barang seperti itu titik 2. Nah, kita panggil variabelnya di sini teman-teman. Jadi kita ketikkan di sini nama barang gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah kita akan memanggil juga harga barangnya teman-teman. Caranya gimana? Kita ketikkan di sini print. Nah, karena di sini saya menggunakan float, berarti kita akan tuliskan di sini F dulu. F. Lalu kita ketikkan di sini harga barang titik 2. Nah, di sini kita tampilkan dengan rupiah. Nah, karena harga barangnya tipe datanya float, jadinya cara memanggilnya seperti apa? Maka kita membutuhkan kurung kurawal ya teman-teman ya. Jadi kurung kurawalnya itu seperti ini. Nah, di sini baru kita panggil harga barang titik 2. Nah, biar enak saya mau 2 angka di belakang titik. Caranya gimana? Kita tuliskan di sini titik 2 F. Baru saya kasih tutup kurung di sini. Nah, sekarang kita akan menentukan pajak penjualannya teman-teman. Caranya gimana? Kalau pajak penjualan itu berarti harga barang dikali dengan tarif pajak ya teman-teman ya. Sorry, di sini itu bukan tarif PP tapi tarif PPN. Oke. Nah, di sini baru kita masukkan rumusnya teman-teman. Berarti pajak penjualan sama dengan harga barang
dikali dengan tarif PPN. Oke. Nah, setelah kita memasukkan rumusnya, baru kita tampilkan caranya gimana. Print. Nah, di sini karena tipe datanya float, kita ketikkan seperti ini, F, lalu ketikkan pajak, biar besar, pajak penjualan (2) Rp. Nah, di sini kita copy aja yang ini ya teman-teman ya. Kita copy yang ini. Cuman nanti variabelnya kita rubah. Ini kita masukkan yang ini teman-teman. Pajak penjualan. Ini kita copy. Oke. Seperti itu. Nah, kalau sudah pajak penjualannya diketahui, berarti sekarang kita tinggal menghitung berapa sih total yang harus dibayar, kan gitu ya teman-teman ya. Caranya gimana? Ya kita masukkan aja rumus totalnya gimana. Total sama dengan harga barang ditambah dengan pajak penjualan. Gitu. Cara nampilkannya gimana? Ya udah kita klikkan aja. Ketikkan print F.2 total (2). Nah, kita kopikan lagi aja yang ini ya teman-teman ya. Kita kopikan yang ini, kopikan yang ini. Nah, ininya kita ganti dengan total. Gitu. Nah, jadi ini kondisi yang akan nanti dilakukan apabila diberi pajak ini sama dengan true ya teman-teman ya. Oke. Kalau sudah, untuk pembeda aja kita berikan aja script seperti ini teman-teman. Kan biasanya kalau di struk itu kan ada tulisan apa? Terima kasih sudah berbelanja gitu. Ya udah kita bikin aja kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak gini. Formatnya seperti string biasanya aja teman-teman. /n terima kasih sudah berbelanja. Gitu. Jadi ini adalah script yang akan kita buat untuk menghitung total belanja ya teman-teman ya. Oke. Sekarang coba kita jalankan. Nah, di sini ada masukkan nama barang. Nama barangnya apa misalnya? Keyboard. Gitu ya. Terus masukkan harga barang. Harga barangnya berapa misalnya 250.000 misalnya. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, di sini akan ketahuan nama barangnya keyboard, harga barangnya 250.000. Karena saya menggunakan 2 angka di belakang titik, jadi ini akan menjadi tipe data float ya teman-teman ya. Nah, terus untuk pajak penjualannya benar 25.000 karena 10% dari 250.000 adalah 25.000. Total yang harus dibayar adalah 250 ditambah 27.000. Kan ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Maka hasilnya adalah 275.000. Karena kondisinya true, maka ini dijalankan. Dan setelah itu, baris berikutnya juga akan dijalankan. Terima kasih sudah berbelanja. Gitu ya teman-teman ya. Ini biar cantik diginikan aja. Kita clear screen dulu. Sekarang kita masukkan lagi namanya keyboard, harganya 250.000. Nah, kayak gini kan lebih rapi ya teman-teman ya. Namanya keyboard, harga barangnya 250.000, pajaknya 25.000, totalnya 275.000. Gitu teman-teman. Gampang ya?
Nah, sekarang gimana kalau variabel yang diberi pajak ini sama dengan false? Misalnya saya tulis false di sini. Apa yang akan terjadi? Coba kita jalankan. Masukkan nama keyboard. Masukkan harga barang 250.000. Kita klik enter. Nah, sudah. Langsung terima kasih sudah berbelanja. Kenapa script ini nggak ada? Karena kondisinya di sini false, teman-teman. Karena di sini kondisinya false, maka script yang ini diabaikan lalu melanjutkan baris berikutnya. Jadi hasilnya hanya seperti ini. Gitu, teman-teman. Jadi ini adalah program kasir sederhana ya, teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman bisa kembangkan lagi program ini. Silakan kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya teman-teman ya, supaya channel kita lebih berkembang. Dan untuk berikutnya kita juga akan belajar kondisi if, else, dan elif teman-teman. Tentunya dengan program yang lebih keren juga. Ditunggu aja ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!